Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah presentasi Mas Gibran. Fahmi. Baik. Kalian dianggap sukses dalam mata kuliah ini, atau khususnya mata kuliah pada pagi hari ini ketika kalian paham tentang masing-masing fikih, usul fikih dan qawaidul fiqhiyah. Jadi sudah beberapa kali saya sebenarnya bicara ini, cuman tidak masalah kita ulang-ulang karena ini akan menambah pemahaman Anda tentang makna fikih, usul fikih dan qawaidul fiqhiyah. Baik, sering saya katakan bahwasanya usul fikih itu adalah sebuah proses. Ibarat yang kita gambarkan kemarin, kalau kita umpamakan dia adalah proses memasak, maka usul fikih itu adalah proses memasaknya. Yang diproses apa? Bahan mentah, yaitu dalil yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis, sedangkan produk hasilnya nanti adalah fikih. Jadi kita umpamakan seperti ini. Jadi bahan mentah, ada ini perbandingan. Di sini bahan mentah, misalkan sayur, santan, ini kok ibarat makanan, tempe dan lain-lain. Di sini dalil dari Al-Quran, hadis dan lain-lain. Nah, ini dalil dan bahan mentahnya. Kemudian diproses, namanya memasak kalau di sini. Proses memasak kalau dalam hukum Islam namanya, prosesnya adalah proses dalam ilmu usul fiqh, menggunakan usul fiqh, atau ini adalah sebuah proses ijtihad. Hasilnya nanti dia adalah menjadi ilmu fikih atau fikihnya, maka di sini nanti dia adalah menjadi masakan. Masakannya mungkin adalah lodeh kita di sini. Baik. Jadi teman-teman, saya kira ini untuk mempermudah kalian bagaimana memahami fikih usul fikih, qawaid fikih terakhir ya. Jadi usul fikih itu isinya adalah kaidah-kaidah seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lain. Ma'rifatu dalailul fikhi ijmalan. Bagaimana kita mengetahui dalil-dalil fikih secara global. Wa kaifiyatul istifadati minha, bagaimana kita bisa mengambil istifadah, artinya kita mengambil kesimpulan apabila antara dalil-dalil yang masih bersifat global itu terjadi ta'arud atau terjadi pertentangan, maka hasilnya nanti apa? Wahalul mustafid, dan juga menjelaskan tentang keadaan mujtahid. Mustafid itu sama dengan mujtahid, orang yang mengambil atau melakukan ijtihad. Nah, dalil dari Al-Quran dan hadis ini tentunya tidak mungkin dipahami kecuali melalui proses usul fikih atau proses ijtihad. Karena di usul fikih ini kita punya seperangkat metode-metode yang sudah dibakukan oleh ulama, dan metodenya itu masih berlaku secara umum, metode yang masih bersifat umum. Misalkan yang sering kita contohkan, misalkan al-amru lil wujub, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari kalimat perintah mutlaqul amri, lafadz perintah amr itu masih berfungsi sebagai kewajiban. Al-aslu fin nahyi lil ibahah, itu dalil-dalilnya seperti itu. Ijma' itu adalah begini, qiyas itu begini, maslahah mursalah itu begini, dan lain-lain. Syarat-syarat terjadinya ijma' ini, rukun qiyas ini, nah, itu dipelajari di usul fikih. Jadi usul fikih ini isinya adalah metode yang metode. Dia adalah metode, dan juga dia masih berbicara tentang dalil ijmali, dalil yang bersifat global. Jadi dengan mengetahui ini, kita akan melakukan proses pengambilan dari dalil dari Al-Quran dan hadis itu, prosesnya nanti benar. Seperti yang kita bahas kemarin, urgensi dari usul fikih ini di kelas usul fikih, bahwasanya bisa memudahkan kita untuk melakukan proses ijtihad. Yang kita contohkan kemarin itu adalah hadis
kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu oleh sebagian orang kullu bid'atin dhalalah dianggap setiap sesuatu yang baru, kullu bid'ah, bid'ah itu sesuatu yang baru, dhalalah adalah sesat. Lantas kita tanya kepada dia, lu bagaimana dengan bid'ah semacam adanya mobil pada zaman sekarang, adanya mikrofon, itu kan juga nggak ada di zaman Nabi. Bid'ah di zaman sekarang. Oh enggak, bid'ah yang saya maksud di sini adalah bid'ah dalam hal agama. Oh, berarti lafadz kullu di sini bukan bersifat am, dia bisa ditaksis. Ditaksis bagaimana? Ada bid'ah diniyah, ada bid'ah ghairu diniyah. Ada bid'ah dalam hal agama, ada bid'ah di luar hal agama. Kemudian selanjutnya wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap dhalalah kesesatan itu implikasinya dia akan masuk neraka. Nah, apa bedanya kullu yang pertama dengan kullu yang kedua? Anda kok nggak konsisten? Seharusnya kalau konsisten dari awal, kullun itu lafadz umum yang nggak boleh ditaksis. Kalau kita sebagai orang yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah yang benar, kullu bid'atin dhalalah itu nggak kemudian semua bid'ah adalah sesat. Kita mentaksis itu. Mereka mentaksis yang pertama, tapi yang kedua nggak mau ditaksis sebagian orang, sehingga menyebabkan mereka membid'ahkan beberapa amaliyah-amaliyah yang dianggap tidak sesuai, tidak pernah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita lucu begini, ada seorang syekh tua begitu ya, orang sepuh datang ke masjid mau berzikir bawa tasbih, subhanallah subhanallah. Ada pemuda gitu ya, masih muda, ya syekh, ngapain anda bertasbih pakai zikir? Tasbih pakai berzikir pakai tasbih itu bid'ah. Dia sudah jawaban mau pakai usul fikih enggak mempan kepada orang semua. Dijawab, apa definisi bid'ah kata dia? Kata syekh itu, bid'ah itu pokoknya sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Ya, kamu enggak ada di zaman Rasulullah, berarti kamu bid'ah. Dan dijawab gitu, kamu tidak ada di zaman Rasulullah, maka kamu bid'ah. Maka kalau kita tahu dari contoh kullu bid'atin dhalalah, ini kita pelajari, wa kullu dhalalatin finnar. Kullun ini dalam usul fikih namanya lafadz am. Ini juga am. Mereka mau mentaksis yang ini, dibilang ndak semua bid'ah itu kemudian dhalalah. Yang dimaksud bid'ah yang dhalalah di sini adalah bid'ah dalam hal agama gitu. Tapi yang ini nggak mau ditaksis. Kalau kita memang dari awal sudah mentaksis itu, jadi kullun itu kemudian kita anggap tidak semua yang kemudian tidak ada di zaman Rasulullah bid'ah. Berapa banyak yang sekarang tidak pernah ada di zaman Rasulullah tapi ada di zaman kita sekarang. Baik, ini akan mempermudah apabila kita sudah paham ini, metodenya sudah jelas, maka akan mengurangi kesalahpahaman seperti ini. Artinya apa? Orang yang belajar usul fiknya benar, belajar agamanya benar, tidak mungkin kemudian dalil itu dia salah pahami. Melihat dalil seperti ini kan ada, ini hadis ini adalah salah satu senjata pamungkas bagi sebagian orang untuk membid'ahkan amaliyah orang lain. Maka kalau Anda tahu ini, Anda enggak, itu kullu di sana itu bisa ditaksis. Artinya setiap sesuatu dalam hal agama tetapi masih ada naungannya dalam agama. Misalkan kita sanggup maulid Nabi, ini sering nih maulid sekarang. Ini dibilang maulid bid'ah, nggak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi menurut kita enggak. Ketika dia masih ada payungnya, apa isinya maulid? Mengenalkan masyarakat kepada baginda Rasulullah. Apakah kita mau mengenalkan masyarakat kepada mohon maaf yang ada di televisi ataupun media sosial sekarang, yang kemudian mereka sudah mengenalkan kepada grup musik tertentu, mengenalkan kepada orang-orang kafir? Kenapa kok mengenalkan kepada Rasulullah dilarang? Apa isinya maulid? Mengenalkan pada Rasulullah, membaca sholawat. Apa larangan membaca sholawat? Berkumpul, kemudian diberi makan, sedekah. Apa larangannya? Itu bagi kita itu semuanya ada payung dalam syariat. Nah, dengan mengetahui kaidah seperti itu, kita akan mudah kemudian nanti ketika ada dalil bahan mentah hadis itu misalkan memprosesnya menjadi pemahaman yang benar. Kalau kita tidak paham usul fikih, bisa salah seperti itu. Kullun yang pertama ditaksis, kullun yang kedua katanya tidak ditaksis begitu ya. Kalau kita ditaksis kullun di situ kemudian
lafadz umum yang kemudian bisa ditaksis, artinya bisa diperinci. Baik, itu usul fikih ya. Kalau fikih produk hasilnya ketika sudah berijtihad dan kemudian menjadi fikih, itu produk hasilnya. Produk hasilnya seperti apa? Misalkan fikih-fikih yang ada dalam madhab-madhab, fikih madhab Imam Syafi'i, fikih madhab Hambali dan lain-lain. Nah, dalam fikih itu, kemudian dalam fikih Syafi'i misalkan, kita lihat dalam beberapa hal, dalam ibadah-ibadah, dalam sholat misalkan, dalam ibadah wudu ataupun mandi besar. Mereka kemudian dalam sholat, Imam Syafi'i mensyaratkan harus ada niat. Di antaranya ya, dalam wudu harus ada niat, dalam mandi harus niat, tanpa niat batal. Semuanya harus ada niat, termasuk kemudian perkara-perkara yang kemudian haji harus berniat. Maka dari kaidah yang hasil-hasil ini kemudian disimpulkan, oh dalam sholat harus ada niat, dalam wudu harus ada niat, dalam haji harus ada niat. Akhirnya mereka untuk mempermudah kita nanti, ini dibuat kesimpulan umum. Dari niat-niat ini akhirnya mereka buat kesimpulan yang disebut dengan qawaid fiqhiyah. Apa qaidahnya? Kita buat misalkan qaidah al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung tujuannya. Jadi kaidah fiqhiyah itu terambil dari fikih-fikih yang ada, kemudian diambil kesimpulan, begitu. Kalau kaidah fiqh, jangan sampai bingung antara kaidah fiqh sama usul. Kalau usul itu proses di sini, tapi fikih itu sudah jadi hasil, kemudian dari hasil-hasil itu diambil kesimpulannya. Misalkan ketika Anda berada di hutan, tadi dijelaskan, mau cari seblak gak ada gitu kan, gak ada jual seblak, apalagi seblaknya apa, Mang siapa itu yang viral itu, iya Mang Rafael yang mau buat, gak ada. Mau cari chicken gak ada, adanya ular piton gitu kan, tikus. Tapi kalau Anda gak makan mati, makan saja sudah. Akhirnya ada kemudahan. Anda perjalanan naik bis dari sini ke Madagaskar misalkan. Aduh, bisnya nggak AC gitu kan, atau AC-nya mati, nggak sedingin kelas ini gitu. Dingin panas, puasa Ramadan. Ini saya kalau terus puasa ini saya ngeluh terus. Akhirnya boleh Anda kemudian tidak berpuasa. Akhirnya dari kejadian-kejadian ini diambil kesimpulan besar, akhirnya dibuatlah kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwasanya masyaqqah, hal yang sulit itu bisa mendatangkan kemudahan. Idza dhaqal amru ittasa'at. Apabila perkara itu sudah menjadi susah, maka dia dilapangkan oleh syariat kita. Jadi kaidah fikih itu adalah hasil dari fikih, kemudian diambil kesimpulan umumnya untuk mempermudah kita nanti ketika beristimbat dalam hukum. Tapi beda ya antara qawaid fiqh dengan kaidah usul yang ada di sini. Kalau kaidah usul itu masih membahas tentang dalil yang global. Kalau kaidah fiqh dia itu hasil dari ijtihad para ulama, kemudian diambil kesimpulan besarnya. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, usul fiqh itu adalah sebuah proses ijtihad. Yang diproses adalah dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, hadis dan lain-lain. Hasilnya adalah produk fikih. Dari produk fikih itu kemudian ulama ketika melihat terjadi kesamaan dalam produk hasil ijtihad fikih itu, akhirnya dibuat kesimpulan yang kemudian kita sebut dia dengan qawaid fiqhiyah. Begitu.